sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang di rumah maupun dimanapun berada, yang lagi dalam perjalanan, semoga Allah memuliakan teman-teman dalam perjalanannya. Allah sampaikan pada tujuan terbaiknya, dan Allah jadikan setiap perjalanan menghadirkan iman, takwa, dan jadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala, persis seperti yang Nabi sabdakan, ya Allah jadikan setiap safar minal birra wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan, wa minal amali ma tardha, dan agar ia jadi amalan yang Allah ridho kepada amalan tersebut. Apa kabar teman-teman semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akun November, akun Ezi, Sri Windiani, Ais Aisyah Dinda, Dinida, Enin Azi, Florenzia Maulida, Luciana Susanto, Luciana Sasonto, Luciana Santoso, Hera Setiawini, Susi Biru, XYBCAIT, Mariani, Luciana, Windy Ariestia, Ibu Windy barakallah, Bunda Safa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Evi Fitri, terus ada NY Zainul, Dianti, Dwi Aprilia, akun November, Huda, VLV, Ibu Elvi Agustina, Masya Allah, Dwi Apriliani, Ayah Mama, Anaya Hikam, Merlin Lina, Inna Fauzia, Mimi, Krisna Ika, dan semua teman-teman yang mungkin belum bisa tersebut namanya satu persatu, mohon dimaafkan, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sama-sama insyaallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, silahkan dibuka Al-Qur'an. Kemarin tuh kan kita waktu di UII pernah bahas Al-Quran surah Al-Hasyr. Al-Hasyr surah 58, dibuka surah 58 Al-Hasyr, ayatnya ayat ke-19. Mohon maaf, surah Al-Hasyr itu surah ke-59. Surah Al-Hasyr surah ke-59 ayatnya ke-19. Kan yang 18-nya sudah dibahas waktu kemarin di UII Jogja. Terus 19-20-nya belum kita bahas. Cek subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Suaranya aman ya teman-teman? Subhanallah, 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 subhanallah. Aman, suaranya aman. Udah ketemu teman-teman? Al-Hasyr surah 59 ayatnya ayat ke-19, 20 dan seterusnya kita bahas. Oh iya, ditulis di kolom komentar ya, biar nanti yang datang belakangan bisa langsung mengikuti apa yang lagi mau kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mas Wawan, Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin Mas Wawan, Masya Allah, barakallahu fikum Mas Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم ارحمنا بالقرآن amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, jadi hari ini kita mau bahas, kalau Allah mengizinkan, Allah menolong kita bahas Quran surah Al-Hasyr ayat ke-19 sampai ke-21. Teman-teman dibuka dulu ayat ke-19-nya. Oh iya, kalau ada di antara teman-teman yang lagi nonton, kalau mungkin di sebelahnya ada pasangannya, diajak pasangannya untuk ngaji bersama-sama. Ada anak-anaknya, diajak anak-anaknya untuk ngaji bersama-sama. Siapa tahu insya Allah dari apa yang kita belajar pagi ini ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekeluarga. Mas Yandri, Barakallah, Flo, Tokoku, Oppo, Fortune, Mona, Latani 23, Foni Yulina, semuanya Barakallah fikum. Sudah? Ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah fa'asahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Teman-teman, cek suara di TikTok berdengung. Suara di TikTok berdengung. Teman-teman di TikTok suaranya berdengung ya? Coba dicek sebentar, mohon izin. Kalau berdengung mungkin keluar dulu, nanti masuk lagi. Begitu teman-teman. Aman. Oh iya, nggak lupa kalau misalkan qadarullah masyafa'al teman-teman merasa tayangan ini mungkin ada faidah, cek ada manfaat, ada faidah, teman-teman sangat bisa banget kalau berkenan mau diluaskan, mau di-share, mudah-mudahan jadi pahala jariah buat kita bersama-sama. Insya Allah kata Nabi, mandalla alal khairi kafaili. Kalau kita nunjukin sama orang, kita punya potensi pahala yang sama dengan apa yang kita lakukan, dengan orang itu yang mereka lakukan. Padahal kita cuma modal nge-share doang. Itu teman-teman salah satu hadis riwayat Imam Ahmad, mandalla alal khair kafaili. Kalau kita nge-share satu kebaikan, bagikan, repost, lalu kemudian menyebarluaskan, itu sama dalam pahalanya. Aman, kami barusan cek di TikTok aman, di YouTube aman, di Instagram juga aman ya. Kita mulai, bismillah. Ayatnya ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullah fa'asahum anfusahum. Jangan kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikanmu lupa akan dirimu sendiri. Teman-teman, hidup ini untuk apa? Tulis ya, hidup ini 3. Harus tahu dari mana, untuk apa, kembali ke mana. Diulangi ya, hidup ini harus tahu dari mana, untuk apa, kembali ke mana. Atau dari siapa, untuk siapa, kembali kepada siapa. Hidup ini harus tahu 3 ini. Dari, untuk, kembali kepada siapa. Harus tahu 3 itu. Ditulis di kolom komentar.
Dari mana, untuk apa, kembali kepada siapa? Jawabannya semua kembali kepada yang satu. Hidup ini dari mana? Allah. Untuk siapa? Allah. Kembali kepada siapa? Allah. Kenapa kok ayat ini adalah ayat yang bisa mengingatkan kita bahwa 3 pertanyaan tadi harus segera dijawab? Karena ada orang-orang yang ketika dia melupakan Allah, akhirnya Allah menjadikan mereka lupa sama diri mereka sendiri. Lupa dengan tujuan penciptaannya, lupa dengan tujuan hidupnya, lupa bahwa mereka akan mati jua, lupa bahwa mereka setelah matinya akan mempertanggungjawabkan atas setiap amal-amalnya. Lupa. Dan mereka akan jadi orang yang gak ngerti. Padahal sejatinya kalau mereka sadari mereka dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah, mereka akan benar dalam beramal, baik dalam bertindak. Gak mungkin sembarangan, gak mungkin serampangan. Ayat ini coba teman-teman simak lagi. Wala takunu, jangan kalian menjadi. Artinya kan bukan lagi himbauan ya. Kalau Allah berfirman tuh artinya udah jadi prinsip dalam hidup. Kamu tuh jangan lupa ya. Wala takunu kalladzina nasullah. Kamu tuh jangan jadi orang-orang yang lupa sama Allah ya. Ketika dikasih prestasi, dia mengembalikan kepada kemampuan dirinya. Kurang tepat. Pada akhirnya orang yang berprestasi karena Allah, berilmu karena Allah, kaya raya karena Allah, punya omset yang tinggi luar biasa karena Allah, dikelilingi circle yang baik karena pertolongan Allah, berkuasa dengan kekuasaan tertinggi, menjabat dengan jabatan yang tinggi karena Allah, disegani karena Allah, dan semua hal yang mungkin tadi gak kesebut, harus tahu itu karena Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Jangan kita jadi orang-orang yang melupakan Allah. Warning. Semua atas pertolongan Allah. Teman-teman belajar ngucap semua atas pertolongan Allah, atas izin Allah. Alhamdulillah, semua taufik dari Allah. Belajar ngucap kayak gitu tuh. Wah, Masya Allah ya, luar biasa prestasi anaknya, bla 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 segala macam. Alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan Allah, atas taufik dari Allah. Atau alhamdulillah aja itu udah simple kok. Udah kata-kata yang menunjukkan bahwa kita sadar nikmat anak kita pintar dan cerdas ini murni Allah yang karuniakan. Besok kita jualan, misalkan toko-toko baju nih pada rame nih. Jualan pas lagi musim Ramadan tuh kan biasanya baju panen raya. Enggak, Ramadan udah panen, insya Allah dagangan teman-teman. Terus, wah tokonya sekarang toko pakaiannya rame ya. Jangan lupa ucap apa? Alhamdulillah. Wah kedainya rame ya, wah banyak banget pengunjungnya ya. Jangan lupa mengucap apa? Alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani am ashkur au akfur. Nabi Sulaiman tuh pernah, teman-teman tahu ya Nabi Sulaiman siapa? Nabi yang kekayaannya tidak pernah ada sebelumnya dan sesudahnya. Artinya Nabi yang paling kaya raya, Nabi Sulaiman. Teman-teman ini bukan tadabbur Al-A'raf tapi tadabbur Al-Hasyr ayat 19. Al-Hasyr ayat 19. Sekali lagi, nanti Al-A'rafnya nanti kita lanjut ketika di Masjid Muhammad Al-Fatih. Tapi ini kita lagi bahas Al-A'raf ayat 19. Al-A'raf ayat, Al-A'raf astagfirullahaladzim. Al-Hasyr ayat 19. Al-Hasyr itu surah ke-59. Sekarang ayat 19. Nah, ketika kita nyadar dan kita mengembalikan kepada Allah, persis semua nikmat yang Allah berikan itu dikembalikan kepada hadza, kalimatnya Nabi Sulaiman yang punya kerajaan yang cuma dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Sesudahnya dan sebelumnya gak ada pernah yang punya kerajaan sehebat itu, dengan tentara sebanyak itu dan sebagus itu. Apa kata beliau? Nabi Sulaiman dengan rendah hati bilang begini,
Hada, ini semua capaian-capaian yang kalian lihat ini. Hada, ini semua kesuksesan yang kalian tahu menurut kalian sukses. Hada, ini semua yang kalian perhatikan ini. Min fadli Rabbi, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani, kenapa Allah kasih ini sama saya? Liyabluwani am ashkur au akfur. Allah lagi nguji saya. Am ashkur, apakah saya bersyukur? Au akfur, ataukah saya ingkar kepada Allah? Makanya teman-teman, belajar bilang atas pertolongan Allah, atas seizin Allah, atas taufik dari Allah. Saya live streaming ya karena saya kuat, saya bangun sengaja pokoknya live streaming karena kemampuan saya, karena saya pandai memanajemen waktu. Enggak. Pandai memanajemen waktu itu karena taufik dari Allah. Pandai mengatur waktu, manajemen waktu, memaksakan diri untuk bersemangat di pagi hari, itu bukan karena kitanya. Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah, bukan yang lain. Coba teman-teman dibuka lagi ya. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan jadi hamba nasullah yang melupakan Allah. Jangan sandarkan kepada kemampuan sendiri. Kita itu kalau nyandarkan pada kemampuan sendiri lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. An-Nisa ayat 28. Manusia itu lemah. Jadi kalau kita menyandarkan kepada diri kita sendiri, ilmu kita, kemampuan kita yang menurut kacamata kita sudah hebat, zong, zero, nol. Kita ini lemah. Apa jadinya ketika teman-teman mau dilantik menjadi seorang pejabat tertinggi di satu wilayah, tapi detik di mana teman-teman saat sudah di podium mau berbicara, mau sambutan sebagai orang yang berkuasa di satu wilayah, tiba-tiba Allah putuskan urat sarafnya, apa jadinya? Jadi bicara? Jadi. Tiba-tiba di atas podium kok giginya cenat-cenut, teng, teng, teng. Bisa bicara dengan fluently, lancar? Gak bisa. Ketika naik di atas podium mau memberikan sepatah dua patah kata karena sudah menjabat dan berkuasa misalkan, tiba-tiba Allah buat pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita pecah dimanapun gitu. Apakah terus bisa dia menyampaikan sepatah dua patah katanya? Nggak bisa. Teman-teman, kita nih harus sadar bahwa peran kita tuh nol. Konsisten, Allah yang nolong. Bisa istiqomah, Allah yang nolong. Pagi ini bangun, Allah yang membangunkan. Hambaku bangun. Hambaku ngaji. Hambaku sholat. Hambaku silaturahim. Hambaku sedekah subuh. Emang semuanya itu kita? Sama sekali enggak. Zero peran kita. Semua taufik dari Allah. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang seorang hamba itu harus selalu lakukan, minta pertolongan kepada Allah. Itu yang Nabi ajarkan. Dan ternyata tauhid itu yang meminta kepada Allah, Nabi sudah ajarkan sejak Sayyiduna Abdullah bin Abbas waktu usia-usia beliau kecil. Anak pamannya Nabi digonceng dalam satu perjalanan. Lalu Nabi mengajarkan, Nabi pernah memboncengku, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu aku diajari oleh Nabi, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak pamanku, aku mau ngajarin beberapa kalimat. Yang pertama Nabi ajarkan apa kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, nanti Allah jaga kamu.
Yang kedua apa Nabi ajarkan? Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah maka kamu akan dapati Allah pelindung bagimu. Nah yang ketiga ini, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong langsung sama Allah. Kalau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebayang gak sih? Kebayang gak sih teman-teman? Anak sekecil itu diajarkan tentang tauhid yang kuat menghujam dalam dada dan dalam jiwanya. Mengembalikan semua kepada Allah. Makanya ayat ini coba dibaca lagi, dicermati lagi. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan jadi hamba yang lupa sama Allah. Jangan jadi hamba yang sok iye. Sehingga dia ngerasa ya semua karena cerdasnya saya, semua karena kemampuan saya, semua karena memang materi-materi saya itu memang sudah kuat, semua karena fundamental saya memang sudah kuat. Teman-teman, itu ikhtiar dunia. Iya. Kuatkan akar, tumbuhkan batang yang kokoh, tinggi menjulang ke langit, daunnya rimbun, berbunga, berbuah, buahnya tu'ti ukulha kullahin, berbuah setiap saat, dipetik, manis, ranum dan bermanfaat. Iya, ikhtiar. Tapi jangan lupa, kita pun bisa ikhtiar menguatkan akar, punya barisan di belakang, punya cita rasa yang otentik, bisa berkuasa di titik tertinggi. Suami kita hebatnya bukan main dengan prestasi, hingga Allah titipkan prestasi tertinggi itu. Jadi orang nomor satu di sebuah instansi, sebuah lembaga, jadi orang nomor wahid di sebuah wilayah, pure atas izin Allah, atas pertolongan Allah, atas taufik dari Allah. Oh siapa dulu istrinya? Ya nanti dulu. Itu bahasan nomor ke-90. Siapa dulu istrinya? Betul, istri punya peran, tapi kan istri juga punya peran, Benar. Istri punya peran, suami pun juga dengan prestasinya sehingga dipilih untuk dipromosikan naik. Punya peran, tokonya laris punya peran, kedai restorannya laris punya peran, ada andil mungkin strategi marketingnya, sistem funnelingnya dan segala bentuk macam-macamnya. Gimana biar brand ini jadi top of mindnya. Tapi kan teman-teman harus tahu, semua tidak pernah mungkin terjadi kecuali Allah memberi taufik kepada kita, pertolongan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan jadi hamba yang lupa sama Allah. Allah semakin diingat. Mohon izin teman-teman. Pernah dengar ya satu ayat ini? Saya hakul yakin teman-teman kayaknya hampir hafal ayat ini. Fadkuruni azkurkum. Ingat Allah, nanti Allah ingat kita. Washkuruli wala takfurun. Jangan lupakan Allah. Jangan kufur terhadap nikmatnya Allah. Nanti kita binasa karena kita mengingkari nikmatnya Allah. Fadkuruni. Perbanyak ingat aku. Banyak-banyak zikir. Banyak-banyak mengembalikan kepada Allah. Wah kayaknya saya hebat deh. Ya, atas izin Allah. Bukan pure murni karena kita. Atas izin Allah. Atas pertolongan Allah, atas taufik dari Allah. Yuk tulis di kolom komentar yuk, atas izin Allah. Dah itu aja. Tulis di kolom komentar, atas izin Allah. Ustadz Taki Malik, ya Allah sehat lancar berkah selalu ya Ustadz. Ustadz Taki sekeluarga semoga dimuliakan Allah. Terima kasih ya Allah sudah berkenan kemarin silaturahmi ke Wonosobo Ustadz. Salam takzim keluarga. Atas izin Allah.
Wala taku, mohon izin Ustadz, Masya Allah, kalau ada yang keliru tolong dikasih footnote ya Ustadz, biar nanti kami perbaiki, Masya Allah. Dan semua teman-teman yang hadir, makasih sudah meluangkan waktu, rendah hati banget sudah berkenan menyimak kami yang ilmunya nggak ada ini, apalagi nggak punya sama sekali. Mohon kalau keliru, mohon izin dibenarkan juga ya semua guru-guru yang ada di sini. ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Apa efeknya kalau kita melupakan Allah? Kalau kita merasa hebat, kalau kita merasa semua ini karena ilmu saya kok, karena memang saya orangnya cerdas, karena memang kemampuan saya di atas rata-rata dan mengembalikan kepada dirinya, bukan atas izin Allah yang dia utarakan, ini efeknya. Al-Hasyr ayat 19. Kalau kamu melupakan Allah, fa'asahum anfusahum, Allah buat kamu tergila-gila dengan dunia sebab karena kamu melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Fa'ansahum anfusahum. Karena kamu melupakan Allah, maka Allah melupakan dirimu dan kamu dibuat lupa sama apa sejatinya cita-cita luhurmu. Cita-cita kita kan akhirat. Jadi pemuda bervisi syurga. Inna Allah, sesungguhnya dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim, sesungguhnya Allah takjub. Kepada siapa Allah takjub? Syab, anak-anak muda. Laisat lahu sabwatun, yang gak bisa disetir oleh syahwatnya. Allah cinta sama anak muda, Allah takjub sama anak-anak muda. Laisat lahu sabwah, yang gak bisa disetir oleh syahwatnya. Raganya di dunia, visinya tentang syurga. Raganya di dunia, visinya tentang akhirat. Pemuda bervisi syurga. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Mari jadi pemuda bervisi syurga. Tapi saya udah gak muda lagi Ustadz. Akan selalu muda dua hal ini. Satu, semangat dalam hati seseorang. Dua, amal solih yang dia lakukan. Kata ulama sekali lagi, ada dua yang selalu muda. Satu, semangat. Dua, amal solih. Amal solih itu terus muda, terus bergelombang gitu tuh amal solih. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Mari jadi pemuda bervisi syurga. Jangan lupakan Allah. Peran kita nol. Semua atas pertolongan Allah, taufik dari Allah, atas izin Allah. Alhamdulillah. Toko laris atas pertolongan Allah. Pagi-pagi bisa bangun sedekah subuh atas taufik dari Allah. Pagi-pagi ngantuk-ngantuk gini enaknya tidur ya Allah. Tapi ternyata ayo bangun hambaku, live streaming yuk, ngaji yuk. Itu taufik dari Allah. Pagi tadi kita baca Quran kan, 3 ayat. Ayat 19, 20, 21, murni Allah yang nolong kita. Dan teman-teman tahu gak, ini kabar baik buat teman-teman semuanya. Tolong disebarluasin kabar baik ini kepada yang lainnya. Apa kabar baiknya? Ini kabar baik. Jika Allah menginginkan seorang hamba jadi orang baik, ini kabar baik teman-teman. Jika Allah menginginkan seorang hamba jadi orang baik,
Yang di Instagram aman nggak sinyalnya? Sama yang di YouTube aman nggak? Saya ulangin ya, aman semuanya. Kalau udah semua aman, jika Allah menghendaki seorang hamba jadi baik, maka Allah akan berikan 3 hal ini kepada seorang hamba. Yang pertama, yufaqqihu fiddin. Allah pahamkan ia dalam agamanya. Dan dia dimudahkan beramal dengan pemahaman terbaik. Yang kedua, Allah karuniai dia pandai melihat aib-aibnya. Bukan pandai melihat aib orang lain. Yang ketiga, Allah jadikan dunia hanya di tangan, tidak sampai masuk dalam hatinya. Dunia di tangan. Motor, mobil, sepeda, rumah, tanah, jabatan, kekuasaan, dan apapun tentang perkara dunia di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Dia punya kendaraan yang bagus, yang prima, tapi kendaraan itu dipakai untuk menolong agama Allah, nggak sampai masuk ke dalam hatinya, hanya di tangannya. Dunia di tangan, di hati jangan. Dunia di tangan, di hati jangan. Karena kalau kita melupakan Allah, nanti Allah buat kita lupa. Allah buat kita lupa sama diri kita sendiri. Allah buat kita lupa sama akhirat, sehingga kita tergila-gila sama dunia. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Kalau kamu melupakan Allah, Allah lupakan kamu. Jadi gila orang yang dilupakan Allah itu nanti gila dia. Enggak dia sadar. Enggak. Kalau ada orang sadar, maka apa perintah Allah akan jadi prioritasnya. Salah satu bukti orang itu jadi gila, Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap sibuk rapat dulu, rapat. Allah manggil. Lalu dia tetap sibuk dengan rapat. Udah, itu nggak waras namanya. Udah nggak waras. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Lalu dia tidur. Udah nggak waras nih namanya. Nasullah, mereka lupa sama Allah. Fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah buat mereka lupa sama diri mereka sendiri. As-salatu khairum minan naum. Salat, lebih baik salat itu daripada tidur. Lalu kita memilih tidur. Lalu subuh-subuh seorang muazin mengumandangkan azannya, ada kalimat as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Lalu kita tidur. Lalu kita lanjutkan mimpi-mimpi kita di atas kasur. Fa'ansahum anfusahum. Sungguh udah gila kita. Fa'ansahum anfusahum. Mereka akan jadi orang yang melupakan diri mereka sendiri. Gila. Orang gila jadi orang gila, gak waras. Bedanya orang yang hidup sama orang yang gak hidup, 2, seringnya dia mengingat Allah, zikir kepada Allah. Makanya Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara hayyu, orang yang hidup, dengan orang yang mati, zikrullah. Kalau dia gak ingat Allah, mati dia. Kalau dia gak zikir sama Allah, mati orang itu sebenarnya. Walaupun fisiknya hidup. Kalau gak ngingat Allah, mengembalikan nikmat pada Allah, gak jadi pemuda bervisi surga, yang ada di kepala tentang dunia. Apa sebenarnya yang lagi dikejar? Sampai-sampai kok demi dunia
rela untuk meninggalkan sholat demi dunia, rela menghalalkan segala cara. Itu kan udah nggak sehat berarti. Akalnya kan udah nggak jalan. Punya mobil banyak, motor banyak, aset di mana-mana, tapi nggak haji. Itu kan berarti udah apa sih sebenarnya? Punya mobil banyak, aset banyak, semua itu satu tas kalau dijual, satu tas itu mungkin bisa satu berangkat umroh. Jam tangan itu kalau dijual mungkin bisa sekali berangkat umroh, tapi nggak pernah mau datang memenuhi panggilan Allah. Apa yang pantas disebut kalau gitu? Kalau bukan orang ini dibuat gila sama Allah dengan dunia. Fa'ansahum anfusahum. Fa'ansahum anfusahum. Gila. Dibuat gila dia. Dibuat gila. Dia lupa sama dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, perjalanan safar kami, dalam perjalanan safar ini kami mendoakan semoga teman-teman yang hadir di online TikTok, YouTube, Instagram yang belum berhaji, Engkau mudahkan berhaji furoda ya Allah, dengan fasilitas terbaik di waktu terbaikmu. Yang belum pernah umroh, semoga Engkau mengizinkan bisa berumroh dengan fasilitas terbaik di waktu terbaik menurutmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik sangka teman-teman sama Allah. Baik sangka sama Allah. Cepat atau lambat, pasti Allah izinkan kita bertamu ke rumahnya, berhaji, berumrah. Modalnya cuma satu, yakin. Jangan mengandalkan uang dari mana Ustadz. Kalau dia bilang uang dari mana, maka berarti Tuhannya adalah uang. Tapi kan kita rasional. Enggak. Kita bilang uang dari mana Pak Ustadz? Berarti Tuhannya uang. Dari Allah. Yakin sama Allah. Kalau teman-teman yakin sedangkan teman-teman punya uangnya, ada asetnya, ada tabungannya, itu biasa. Tapi kalau teman-teman yakin pada saat benar-benar gak ada uang, tapi tiba-tiba berangkat gak? Yakin aja. Siapa yang berangkatin? Allah. Uangnya siapa? Allah. Punya uang? Enggak. Tapi yakin? Yakin. Itu iman. Uangnya Allah unlimited. Tulis di kolom komentar. Uangnya Allah unlimited. Kan nikmat Allah unlimited. Kalau mungkin salah satu chapter nikmat itu adalah uang, uangnya Allah unlimited. Tapi hutang saya banyak hutang saya ratusan juta, kayaknya masih bingung gimana melunasinya. Gimana cara melunasinya? Yang hutangnya puluhan atau bahkan ratusan juta. Tinggal begini teman-teman. Tinggal begini. Allahumma ya Allah, mudahkan kami melunaskan hutang-hutang kami. Tinggal begitu. Ya Allah, mudahkan kami melunaskan hutang-hutang kami. Ya Allah, mudahkan kami menyelesaikan urusan kami. Ya Allah, pertemukan kami dengan jodoh terbaik menurut-Mu. Ya Allah, berikan kami pekerjaan yang halal, mendapatkan rezeki yang penuh berkah, lagi berlimpah tanpa kami harus maksiat kepada Engkau. Coba baca hadis Nabi, doa yang Nabi ajarkan sama kita apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, karuniai kami rezeki yang berkah berlimpah penuh dengan kehalalan. Jauhkan kami dari yang haram. Artinya kita dapat rezeki yang penuh berkah, halal, berlimpah tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Wa agnini, dan kayakan aku ya Allah bifadlika, dengan karuniamu, amman siwak, agar aku tidak meminta selain kepadamu. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan Allah. Belajar terus minta sama Allah. Sal tu'tah. Minta. Mintalah wahai Muhammad, semua permintaanmu akan aku berikan. Mintalah wahai manusia, semua permohonanmu, permintaanmu akan aku kabulkan. Kurang apa Allah? Kurang baik apa Allah? Tinggal minta, dikasih. Dan bahkan Allah kalau udah ngasih seorang hamba, Allah gak bilang, hambaku udah aku kasih ya. Kamu lagi yang datang, kamu kemarin minta ini, udah aku kasih kan? Jangan minta, enggak.
Allah nggak bilang, jangan minta lagi ya, udah aku kasih lalu kamu minta lagi. Jangan dong, enggak. Allah nggak kayak gitu. Allah, kalau seorang hamba meminta kepadanya, lalu Allah perkenankan dikabulkan permintaan hamba-hamba tersebut, tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Bahkan Allah lalu mengatakan, hambaku, kamu mau apa lagi? Hambaku, lalu kamu mau apa lagi? Sudah aku beri semuanya, lalu kamu mau apa lagi wahai hambaku? Ditanya lagi sama Allah, ditantang kita. Ayo doa lagi. Ya Allah bilang gini, permintaanmu tuh segini doang. Apa? Berapa? Coba ulangi lagi, berapa permintaanmu kemarin? Segini doang. Terus kita minta kan. Suaranya berubah-berubah. Cek subhanallah. Suaranya berubah-berubah teman-teman. Subhanallah. Subhanallah. Cek. Oh iya, berubah ya? Oh, subhanallah. Aman kok, subhanallah. Cek. Aman teman-teman. Allah gini. Hambaku, kamu minta apa? Coba, apa? Terus kita mintakan banyak. Ya Allah, sakinah, mawaddah warahmah, bisa sujud, tumakninah, sholatnya ya khusyuk ya Allah, bisa diizinkan untuk memiliki anak cucu keturunan yang soleh-solihah. Insya Allah teman-teman yang menikah lama belum punya keturunan, ya Allah berikan keturunan yang soleh-solihah, yang banyak, yang salih, yang soleh ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terus teman-teman minta nih semuanya. Udah minta, Allah kasih. Nih, ini yang kamu minta A, dikasih B, dikasih C, terus dikasih. Terus tahu Allah bilang apa? Ayo minta lagi. Ayo. Apa? Terus kita minta banyak gitu, 10 permintaan, 20 permintaan, dikasih 30, 50, 100. Mintanya 10 dikasihnya 100, mintanya 50 dikasihnya 500 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah gak pernah kekurangan cara untuk mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Lalu Allah bilang, mau apa lagi hambaku? Ayo minta lagi. Ud'uni, minta dengan permintaan yang banyak kepadaku. Astajib lakum, aku kabulkan semua permintaan-permintaan kalian. Jadi teman-teman tuh jangan pernah merasa, aduh permintaan ini terlalu muluk-muluk banget ya. Gak ada yang muluk-muluk bagi Allah. Kecil. Aduh permintaan ini kok rasanya susah ya. Gak ada yang susah bagi Allah, kecil. Aduh hutang saya banyak Ustadz, udah puluhan bahkan ratusan juta, kecil bagi Allah. Dalam waktu setahun hutangnya lunas, sangat kecil. Sangat kecil bagi Allah. Terus teman-teman minta lagi, gak akan pernah mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, gak ada. Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak atas segala apapun jua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangan lupa sama Allah. Banyak-banyak mengingat Allah. Teman-teman, yang membuat hidup kita gak tenang, gelisah, faktornya satu dan jawabannya juga satu. Yang membuat hidup ini gak tenang dan gelisah adalah karena dosa. Dan kunci jawaban menghapusnya adalah istighfar. Sekali lagi, yang membuat hidup ini gelisah, gak tenang dan tak tentu arah karena dosa. Dan cara menghapusnya adalah dengan istighfar kepada Allah. Banyak-banyak zikir sama Allah. Ingat Allah banyak-banyak, nanti Allah ingat kita. Mention Allah sebanyak mungkin, nanti Allah mention kita. Tag Allah di setiap tindakan, laku, amal saleh. Tag. Allah tuh di tag, dilibatkan. Allah tuh dihadirkan, diundang gitu. Bismillah, itu kan cara yang paling simpel. Sebelum melakukan sesuatu, bismillah. Itu kan berarti kita nge-tag Allah, ngundang Allah, mention Allah.
Ya Allah mau buka toko, bismillah. Ya Allah mau mulai dari mana, bismillah. Ya Allah mau begini, bismillah. Ya Allah mau bismillah, 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 bismillah. Awali gitu teman-teman, bismillah. Libatkan Allah, mention Allah. Undang Allah hadir dalam setiap apapun juga. Jangan jadi orang-orang yang lupa sama Allah. Nanti gila loh. Dibuat gila. Tergila-gila dengan dunia, tergila-gila dengan kekuasaan, harta banyak tapi dia sedikit pun gak pernah dipakai menolong agama Allah. Pandai lip service, bagus sekali lip service ya kepada manusia, tapi buruk dalam mengingat Allah. Oh, manusia diingat semuanya. Saya pernah ketemu sama Anda namanya Fulan, rumahnya Fulan, rumahnya di sini, begini gini. Dia hafal manusia tapi lupa sama Robnya. Jangan jadi yang kayak gitu. Banyak-banyak zikir, ingat sama Allah, istighfar banyak-banyak. Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Apa Allah berfirman? Faqultu astaghfiru rabbakum. Kalian harus banyak-banyak istighfar. Masya Allah, tabarakallah, hijrah istiqomah, pesawatnya Masya Allah, jazakallah pesawatnya. Maya, Dr. Randa Rehani, Ibu Rehani, barakallah Ibu Rehani, Ibu Hijsul Alifa, Fatih 31 WYN dan semua teman-teman yang belum disebut satu persatu. Barakallah, Rahma AR, Arif, Handa, Tinu, Hari, Nur dan semua teman-teman. Faqultu astaghfiru rabbakum. Banyak-banyak istighfar. Innahu kana ghaffara. Allah tuh Maha Pengampun. Sebaik itu Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Yursilis sama alaikum midrara. Nanti kalau kamu banyak istighfar, Allah turunkan hujan dari langit penuh dengan keberkahan hujan itu. Wa yumdidukum bi amwal. Allah cukupi kalian dengan harta. Wa banin. Bagi kalian yang belum punya keturunan, Allah berikan banin, keturunan yang penuh keberkahan. Ibu Endi Nilakandi, barakallahu fikum. Ibu Endi Jakarta, barakallah. Andri 28, Ica Hussein, Ida Hananida, zikir. Tadi ada siapa lagi? Ada Dr. Andi Rahmat Soleh MM, Masya Allah. Barakallahu fikum doktor. Dan semua guru-guru di sini, mohon bimbingan, mohon arahan selalu kalau ada yang keliru, kurang tepat. Mohon dikoreksi semua guru-guru yang hadir. Malaysia hadir, barakallah. Salam khawlah al-azhar. Khawlah al-azhar Malaysia, barakallah. Semoga teman-teman di Malaysia semua juga dimuliakan Allah, dan dari manapun, Taiwan, Hong Kong dan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah. Ingat Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingat Allah, Allah ingat kita. Sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah, kunci tenangnya hidup itu zikir. Ala bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
Hidup yang tenang karena banyak zikir kepada Allah. Hidup yang nyaman juga karena banyak mengingat Allah. Hidup semakin sering mengingat Allah, Allah sering mengingat kita. Dan kalau udah di backup sama Allah, aman hidup kita. Yuk, tadabbur lagi Al-Hasyr 19-nya. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu lupakan Allah, sehingga Allah membuat kamu lupa sama dirimu dan tujuan hidupmu sendiri. Sehingga kamu gila. Jadi orang gila hadirin. Harta banyak tapi gak pernah bersyukur. Nasullah gara-gara dia melupakan Allah. Kekuasaan, jabatan tinggi tapi gak pernah puas sehingga korupsi. Ilmu banyak tapi cuma dikoleksi, gak lahir jadi amal. Mobil berjejer, motor berjejer tapi tidak satupun mobil dan motor itu parkir di masjid. Hijrah istiqomah, jazakumullah khairan, Masya Allah. Buai, wah, Masya Allah. Kembali lagi teman-teman ya. Allah subhanahu wa ta'ala punya cara. Cara menjadikan kita hamba yang bersyukur, caranya ada. Allah dekatkan hamba itu dengan kebaikan. Jadi kalau salah satu ciri kita, dia kehendaki, salah satu ciri Allah ingin kita jadi orang baik, salah satunya adalah Allah mudahkan kita ngaji kayak gini. Setiap subuh Allah mudahkan. Ini benar-benar Allah yang memudahkan. Teman-teman, kalau pagi ini pun tiba-tiba jaringan kita ngedrop, kayak tadi nge-lag, tiba-tiba koneksi merah, warnanya merah gitu. Apakah terus bisa nyaman kita live streaming? Fluently, lancar? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi, potong-potong, keputus, nge-lag Ustadz. Akhirnya kita nggak konsentrasi, nggak jadi kita ngaji. Sinyal ini siapa yang ngasih? Allah. Kemajuan teknologi, dari handphone bisa live streaming, dari handphone bisa ngaji. Saya menyapa teman-teman, Ibu Endi Nilakandi, Ibu Wiwi Soliha, Ibu Ayu Mudawi Wijaya, Ibu Susi Biru, Ibu Rita STRD, Endang Jatmiko, akun Badut Biru, akun Alvera Alu, akun Nirma Saptarini, Mbak Nurul Aini, akun Endang Hadi, akun Tina Mila Pecel, akun Sari, Nurjana, Sulastri Ime, Rini Said, Rezi TR, Susi Biru, Rita Haura, 28 Ica Husin, Hanichat, Rita Haura, Endang Jatmiko, Azima Halal, Ita Teh. Siapa yang menghendaki terus akhirnya lancar, kita bisa saling bertemu walaupun lewat virtual? Allah yang ngasih. Jangan lupa sama Allah. Yuk balik ke Allah. Yuk kembali ke Allah. Sudah terlalu lama kita tuh jauh dari Allah. Sekarang waktunya kita kembali ke Allah. Dunia makin kesini, makin kurang kita rasa. Betul. Kemarin minum es teh manis seger-seger, nikmat banget. Es teh manis ya, yang manis. Sekarang mesennya udah teh anget tawar tanpa gula ya. Tuh, udah. Betul. Kemarin makan duren lahap banget. Satu orang bukan cuma satu duren, 2 duren. Bos. Lagi. Sekarang makan 2 duren aja udah langsung. Sini senut-senut. Tadi makan apa sayang? Tadi Uti makan apa? Aku makan apa? Makan duren. Tuh makanya udah mulai bisa menjaga. Nah, dunia bukan tempat tinggal. Dunia tempat kita meninggal. Tempat kita meninggal. Makin dikejar dunia itu makin jauh. Makin jauh. Bukan makin dekat. Sebentar lagi kok. Udah siap-siap belum? Kain kafan di rumah? Siapinlah dari sekarang. Beli kain kafan. Niat karena Allah. Ntar juga belilah. Beli kain kafan. Supaya nanti di antara tumpukan baju-baju yang mahal,
Baju ada yang 1 juta, baju ada yang 500.000, gamis ada yang 400.000. Di antara tumpukan baju-baju yang mahal, ditumpukan yang paling depan, kain kafan. Supaya ingat, nanti kita pulang, nanti kita kembali ke Allah. Gak lama. Bentar lagi. Tinggal nunggu waktunya. Hambaku pulang yuk, pulang. Ada sakitnya, misalkan gitu ya, dadanya sesek, wafat. Dan ingat, manusia diwafatkan di atas kebiasaannya. Lagi live streaming tiba-tiba wafat, insya Allah husnul khatimah. Lagi ngaji tiba-tiba wafat, husnul khatimah. Kematian mana lagi yang didambakan kecuali ketika kita lagi ngaji begini terus kita wafat. Masya Allah. Udah harus serius dengan akhirat. Udah harus serius dengan mengejar surga. Bukan lagi mobilmu apa, motormu apa, wis handphonemu keluaran terbaru. Itu mah udah dulu waktu kemarin umur-umur belasan tahun, 20, sebelum 30. Ini udah umur jelang-jelang 30, 40, 50, 60. Udah bukan itu lagi lah ceritanya. Udah bukan itu lagi ceritanya. Ceritanya, yuk ambil surganya Allah. Cita-cita terbaik kita itu. Teman-teman makasih ya, gak kerasa udah jam 6. Teman-teman sehat semua, lancar, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan kalau ada di antara teman-teman ada yang mau ikut support kegiatan Ramadan, mau membuka puasakan bulan Ramadan, mau itikaf support bulan Ramadan, mau support sahur bulan Ramadan di Masjid Muhammad Al-Fatih, teman-teman bisa transfer ke Masjid Muhammad Al-Fatih dengan kode unik di belakang, dikasih kode 005. 005, kode belakangnya itu 005. Nomor rekeningnya Bank Muamalat Masjid Muhammad Al-Fatih 5090018044 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Untuk khusus Ramadan dan program-program buka puasa, sahur, itikaf di bulan Ramadan, kode uniknya belakangnya ditambahin 005. Biar nanti teman-teman bisa mudah memfilternya. Barakallahu fikum. Begitu teman-teman, barakallahu fikum. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu terus kemudian kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Falastin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.